Jemaat yang terkasih, mari kita bersukacita, sebab pekerjaan Tuhan kita Yesus Kristus telah genap, yaitu membebaskan kita dari kungkungan kuasa dosa. Saat ini kita mengenang hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus untuk mempersiapkan tempat bagi kita yang percaya kepada namanya. Untuk itu, mari kita memuji Tuhan, kita bernyanyi. Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, teguhkanlah iman kami mempercayai anak-Mu yang tunggal, Juru Selamat kami yang naik ke surga, supaya kami mengingat hal-hal yang surgawi di dalam anak yang Kau cintai,
Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Yesus Kristus memerintah, Dengarlah hukum Tuhan bagi kita dalam memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus dari Markus 1 ayat 15. Beginilah firman Tuhan. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Dari kumpulan Jemaat Tuhan, marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita.
Ya Tuhan Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Murka Tuhan akibat dosa kami itu, tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Epistel bagi kita pada hari ini, yaitu hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus, tertulis di Mazmur 68 ayat 8 sampai 19.
Marilah kita membaca secara responsoria. Beginilah firman Tuhan. Ya Allah, ketika Engkau maju berperang di depan umat-Mu, ketika Engkau melangkah di padang belantara, Selah. Bergoncanglah bumi, bahkan langit mencurahkan hujan di hadapan Allah. Sinai bergoyang di hadapan Allah, Allah Israel. Hujan yang melimpah Engkau siramkan, ya Allah. Engkau memulihkan tanah milik-Mu yang gersang. Sehingga kawanan-kawanan menetap di sana. Dalam kebaikan-Mu, Engkau memenuhi kebutuhan orang yang tertindas, ya Allah. Tuhan menyampaikan sabda, orang-orang yang membawa kabar baik itu merupakan tentara yang besar. Maukah kamu berbaring di antara kandang-kandang? Sayap-sayap merpati bersalut dengan perak, bulu kepaknya dengan emas berkilau-kilauan. Gunung Allah, gunung Basan itu, gunung yang berpuncak banyak gunung Basan itu. Hai gunung-gunung yang berpuncak banyak, mengapa kamu menjerit-jerit? Pada gunungnya dikehendaki Allah menjadi tempat kedudukannya. Sesungguhnya Tuhan akan diam di sana untuk seterusnya. Kereta-kereta Allah puluhan ribu, bahkan beribu-ribu banyaknya. Tuhan telah datang dari Sinai masuk ke tempat kudus. Engkau telah naik ke tempat tinggi, telah membawa kawanan tawanan. Engkau telah menerima persembahan-persembahan di antara manusia, bahkan dari pemberontak-pemberontak kemudian di sana, ya Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Yesus Kristus,
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bagi dan hidup yang kekal. Amin. Sungguh-sungguh untuk hari ini, ibadah pada tanggal 29 Mei 2022 akan kita laksanakan pada jam 7 dalam bahasa Indonesia dan jam 10.30 bahasa Batak, jam 9 untuk sekolah minggu, dan ada kebaktian sore untuk pada jam 5 sore. Demikian disampaikan kepada kita semua. Kita bernyanyi. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa, pada pagi ini kami kembali bersekutu dalam persekutuan kami di tengah-tengah gereja-Mu ketika kami memperingati kenaikan anak-Mu ke surga. Biarlah itu boleh menyemangati kami Tuhan, bahkan memastikan akan iman kepercayaan kami yang boleh kami akan pelihara bahkan dalam perjalanan kehidupan kami sampai detik ini. Roh yang daripada Tuhan itu boleh memelihara kehidupan kami untuk mengerti, memahami dan menghidupi kebenaran firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom bagi kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita ibadah pagi ini dalam memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Firman Tuhan pada pagi ini yang menjadi renungan bagi kita dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai ayat 11, ayat 6 sampai ayat ke-11. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama
seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ini hari yang tidak biasa karena kita boleh beribadah kembali dalam 1 tahun liturgi, yaitu kenaikan Tuhan Yesus yang kita boleh ingat kembali pada ibadah kita pagi ini. Nah, kita bisa memastikan saudara-saudara bahwa 40 hari setelah peristiwa kebangkitan, Yesus menampakkan dirinya, dan itu dilakukan berulang-ulang kepada murid, kepada wanita-wanita yang setia kepada dia, bahkan juga kepada orang banyak. Dan ada yang mewarnai setiap perjumpaan atau kehadiran Yesus pasca kebangkitan itu. Nah, apa yang terjadi setelah pasca kebangkitan itu, tapi kita bisa pastikan bahwa Injil mencatat ada perubahan, ada semangat, ada komitmen yang dibangun oleh setiap pribadi, bahkan bukan hanya pribadi, tapi persekutuan yang sudah melihat dan memastikan bahwa Yesus sudah bangkit. Saudara-saudara, kebangkitan Yesus dan juga kenaikan yang kita rayakan pada hari ini satu hal yang memastikan kepada kita bahwa keduanya adalah wujud daripada kemuliaan dari Allah itu sendiri. Kemuliaan dalam arti memastikan bahwa Yesus sebagai pemenang. Jadi kalau kita percaya kepada Yesus, tentunya kita harus pastikan bahwa kita tidak akan menjadi ciptaan yang biasa. Bahkan kita tidak akan bisa dikalahkan oleh apapun itu, sekuat apapun itu, bahkan senikmat apapun itu dalam keadaan kita yang sementara ini. Pagi ini saudara-saudara, bahkan peristiwa yang berkelanjutan yang kita lihat selama 40 hari itu, ada peristiwa yang berkelanjutan dan murid bisa saja mengalami satu kealpaan. Ya, kealpaan dalam arti karena ada kemampuan batas, konsentrasi, tenaga, daya ingat, bahkan juga soal iman yang dimiliki oleh murid. Oleh karena yang saya katakan tadi itu, nah ketika akumulasi itu, ketika semua perasaan yang saya katakan tadi itu, tekanan itu, walaupun mereka sudah ketemu, bahkan bersentuhan dengan Yesus yang sudah bangkit itu, tapi tidak, bisa saja saudara-saudara ada harapan yang berlebihan ketika Yesus sudah bangkit dan ketika Yesus kembali bersama dengan murid itu. Karena kalau beberapa Injil, beberapa ayat membuktikan kepada kita, bahkan ada Thomas dengan pribadinya yang mengatakan, bahkan ketika Yesus harus memastikan bahwa dia memang sudah hidup kembali, nah bersentuhan dengan Thomas dan melakukan satu perjumpaan atau satu kebersamaan yang pernah Yesus lakukan sebelum kebangkitan kepada Thomas itu. Nah, saudara-saudara, kemudian itu memuncak pada satu pertanyaan yang kita lihat di sini. Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ya. Kita bisa menangkap semangat apa yang dirasakan oleh murid itu. Nah, yang pasti saudara-saudara, satu hal yang kita mau diingatkan oleh firman Tuhan ini, bahwa ada kerinduan murid. Ada kerinduan murid seandainya apa yang pernah terjadi itu, apa yang pernah dialami itu tetap bertahan seperti itu. Ya, ada kebersamaan, ada sukacita, kemudian ada keajaiban-keajaiban yang pernah mereka lihat dilakukan oleh Yesus. Nah, kemudian perhatian murid juga jauh kepada ketika mereka mengatakan saat kerajaan Allah. Kalau kita lihat di ayat ini, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Memang ini ini bukan perkataan atau sebutan titipan gitu, bukan. Tapi ini adalah satu kerinduan yang memang sudah didelegasikan secara turun-temurun. Ya, kalau mereka katakan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?
Jadi memang saudara-saudara kita cukup tahu ketika keruntuhan, ya, ketika keruntuhan kerajaan Israel itu, pasca Salomo, utara dan selatan, ada kerinduan yang begitu deras, itu pengharapan Mesias dalam perjanjian lama, ya, eskatologi Mesias namanya itu, pengharapan Mesias yang cukup kuat. Apakah mungkin, apakah bisa umat ini, bangsa ini seperti waktu David pimpin, seperti kerajaan yang pernah dipimpin oleh Daud dengan segala kemegahannya. Nah, itu ada kerinduan. Nah, itu bisa muncul saudara-saudara, dan itu kemudian lahir kembali dengan ayat 6 ini. Maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jadi kita bisa melihat saudara-saudara bagaimana kualitas, ya, kualitas cara, bukan hanya cara mengimani, tapi cara berpikir daripada murid itu, yang memang mereka masih mau, dan mereka akan tetap memahami bahwa ya sebatas itulah Yesus gitu. Ketika mereka boleh tetap bersama-sama dengan Yesus. Tapi mari kita lihat saudara-saudara, ternyata Yesus tidak di objek pertanyaan itu, di objek perkataan itu. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi kalau mereka punya kerinduan, apakah bisa muncul kembali pengharapan Mesias dalam perjanjian lama itu, kemudian ada seorang yang memimpin, ya, Paskah Daud, Yesus yang menjadi pemimpin, kemudian dalam cara berpikir mereka, kerajaan itu yang ada batas wilayah, ada peta dan segala macam, ada kekuatan, ada fasilitas. Ternyata Yesus jauh melampaui apa yang dirindukan oleh murid itu. Kalau kita lihat saudara-saudara, justru ya, Yesus memberikan satu tugas yang mereka sebelumnya tidak mereka pahami. Ya, kita lihat di sini ada soal lain yang lebih perlu. Soal yang tidak diketahui, tidak dipahami oleh murid sebelumnya. Bukan saat kerajaan Allah digenapi seperti harapan mereka, tapi soal yang mendesak, soal yang lain yang lebih perlu. Apa itu? Menjadi saksi Kristus, membawa berita bahwa Yesus sudah naik ke surga. Pemberita Injil. Saya mau ajak kita saudara-saudara untuk memahami renungan ini lebih dalam, bahwa memang enggak ada masalah dengan sebenarnya apa yang menjadi harapan kita di kehidupan kita saat ini. Bagaimana kita mencapai itu, kemudian capaian-capaian apa, kerinduan-kerinduan kita, enggak ada masalah saudara-saudara. Tapi saya mau bawa dalam renungan kita pagi ini, ketika kita merayakan kembali kenaikan Yesus ke surga ini, sebenarnya kehidupan kita ini mau kemana? Ya. Sebenarnya hidup kita ini arahnya kemana gitu? Ya. Ternyata ada beberapa kali perjumpaan, kalau kita coba baca Injil Matius sampai Yohanes itu, ada beberapa kali perjumpaan-perjumpaan yang dilakukan oleh Yesus, yang memang itu membuka pemahaman murid jauh dari apa yang mereka pahami sebelumnya. Nah, kita bisa saudara-saudara memahami ketika hubungan pribadi kita bangun dengan Yesus, tentunya kita mengambil waktu untuk berdiam diri, hohom, dan kemudian kita mencoba mendengar sebenarnya apa yang Yesus mau katakan kepada kita. Sebenarnya apa yang Yesus mau kehendaki dalam kehidupan kita ini secara pribadi. Saudara-saudara, kita kemarin sudah di Minggu Rogate. Nah, tentunya frekuensi doa kita, ya, kemudian bahkan juga perenungan-perenungan pribadi kita akan mampu menjawab ini, apa sebenarnya yang menjadi tujuan kehidupan kita di dunia ini. Nah, ayat ini membuktikan ternyata Yesus jauh, ya, lebih jauh dari apa yang menjadi kerinduan murid itu. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku. Jadi kalau ada satu objek yang bisa dilihat oleh murid bersama-sama, ternyata Yesus memberikan satu objek pelayanan yang sebelumnya tidak dapat ditangkap oleh murid itu. Tunaikan tugas kesaksianmu. Kesaksian yang tidak biasa, kesaksian yang tidak terbatas, tidak boleh tinggal lebih lama, bahkan kalau kita baca di ayat ini, tidak boleh tinggal lebih lama.
Nah, kalau murid mengklaim pengetahuan pandangan telah dimiliki, nah soal pengetahuan pandangan yang telah dimiliki itu mau dibawa kemana? Ada berita yang harus murid bawa. Nah, oleh karena itu Injil Matius pasal 28, kemudian Lukas 24, Markus 16, Kisah pasal 1 ayat 8, itu kemudian berhubungan. Pergilah katanya, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Kan kita jadi gamang gitu. Artinya ini bukan hanya di tingkat pelayan, tapi di tingkat jemaat gitu. Nah, kalau HKIP dengan ada parhaladu partohonan, ada parhaladu non partohonan itu kan, semua kita percaya bahwa dunia kerja kita itu adalah bagian daripada kesaksian kita. Dan di dunia kerja itu kita menyaksikan bahwa saya ini anak Tuhan loh. Saya pastikan saya bukan abu-abu. Kita akan katakan itu. Ya, nggak tahu kita apakah kita masih ada yang mau hidup dengan abu-abu gitu. Kita pastikan saya serius dengan apa yang saya imani. Itu kita pastikan di dunia kerja kita. Ini misalnya orang-orang kerja. Di dunia pendidikan bagi anak-anak yang masih harus belajar sekarang, yang memang diskriminasi, bahkan juga perbedaan itu ya. Seperti bagaimana dunia pendidikan misalnya di ITB, di Gajah Mada dan lain sebagainya, di Unpad ya, yang sudah disentuh dengan gerakan radikalisme, diskriminasi, bahkan dosen yang sifata memang asing, mamereng, meludang merjilbab. Ya, jadi kalau saya lihat mahasiswa gitu, mayoritas sudah pakai apa? Sudah pakai ini kan. Nah, ini gimana ini anak-anak yang nggak pakai seperti itu kira-kira? Ya mau tidak mau selalu bisa aja ketemu dengan dosen yang diskriminasi dan lain sebagainya. Nah, kemudian gimana mau bersaksi? Gimana mau memberitakan Injil gini? Apa yang bisa dipegang gitu? Ya sudahlah, pintar-pintarlah, kan begitu kan dalam dunia kerja gitu. Ada karena begitu banyak ada tawaran gitu. Kadang tawaran itu bertubi-tubi gitu. Soal fasilitas gitu, kalau kamu mau meninggalkan apa yang kamu imani gitu. Ini saya batasi ya, kebetulan kita ibadah live ini. Saya takut ada yang ada yang merekam. Kan begitu. Kemudian kita naik ke ayat berikutnya. Aku akan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Akhir zaman ya. Aku akan menyertai kamu. Tadi pagi saya baca bahasa aslinya dalam bentuk penyertaan seperti apa gitu. Saina donganaku dohamu ganupari. Donganaku dohamu. Ini kualitasnya seperti apa? Aku akan menyertai kamu katanya. Penyertaannya, bentuk penyertaannya bagaimana? Kan begitu. Dan hanya itu yang kita pegang. Pergilah kamu ke seluruh dunia, beritakanlah Injil, aku akan menyertai kamu. Hanya itu. Jauh hari Yesus sudah pahit. Kamu mau ikut aku, pikul salib katanya. Siapa yang mau ikut? Salibnya apa? Kita yang lebih tahu. Kita yang lebih tahu apa yang menjadi pergumulan kita saat ini. Gak ada yang tahu itu. Karena gak semua orang mau untuk memberitahukan apa yang dia pergumulkan di tengah-tengah kehidupannya secara pribadi, bahkan juga keluarga. Aku akan menyertai kamu. Sampai sejauh mana bentuk penyertaan itu? Kan ini akan terus kita pergumulkan saudara-saudara. Tapi ternyata itu tugas saya katakan tadi, kesaksian yang tidak terbatas, kesaksian yang tidak tidak biasa, tugas yang tidak biasa. Bahkan tidak boleh tinggal lebih lama di situ. Tapi pengetahuan dan pandangan yang telah dimiliki ternyata itu tidak begitu menentukan. Ada berita yang harus murid bawa, perlu kekuatan penggerak. Nah, kita akan melihat ini dia yang menyemangati kita. Ada kekuatan penggerak untuk menunaikan tugas itu. Apa yang dikatakan di ayat itu? Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem sampai ke ujung bumi. Roh Kudus yang bekerja bersama-sama dengan yang akan pergi itu. Kalau untuk menyaksikan kesaksian biasa, nggak ada masalah saudara-saudara. KTP, tanda pengenal, Protestan. Tapi kesaksian luar biasa ini kan yang sulit. Ya. Ini yang sulit. Terkadang kita harus menahan diri.
Karena kita juga harus berinteraksi dengan sesama tanda klaim ya, tanda kutip sesama anak Tuhan, tapi warnanya kok nggak warna anak Tuhan gitu kan. Kita kan tahu cerita tokoh India itu kan. Dia lihat itu, wah ini Injil luar biasa, tapi dalam prakteknya kok nggak ketemu gitu. Nah kemudian mau tidak mau, suka tidak suka, kadang kita jadi skandalon gitu. Kadang kita jadi batu sandungan. Karena kita pastikan bahwa sekarang banyak orang yang menggeluti baca Injil ini, baca firman Tuhan ini. Nah kemudian kita juga akan terus membaca itu, mempergumulkan itu. Tapi dalam kesaksiannya kenapa semakin jauh gitu? Kenapa semakin kabur? Kan begitu kan? Bahkan warna gereja juga kadang yang kita harapkan dengan tritugas panggilannya, kadang dunia kerja kita menampilkan sesuatu itu yang kabur gitu, mana sih yang mau dipegang? Kemudian kita juga punya budaya dengan adat Batak kita itu dengan dalihan natulunya. Ini warna apa sih ditampilkan? Kok ada yang tinggi hati dengan adat? Kok ada yang hagabion, hamoraon, hasangapun? Ini adat ini. Nah kemudian kita gereja. Tapi ternyata di tengah-tengah gereja juga kok lain gitu. Kok nggak ketemu? Mau kemana lagi pergi? Kita percaya gereja bukan gedungnya, tapi orangnya gitu, seperti lagu anak sekolah minggu. Kemudian firman ini mengatakan, pergilah, jadikanlah bangsa menjadi muridku katanya. Gimana caranya ini menjadi sisian? Gimana caranya supaya ini menjadi murid? Kalau pertama dulu, kalau sebelumnya saya tidak komit bahwa saya adalah murid gitu. Apa warna murid? Satu warna murid yang akan ditampilkan adalah kesetiaan. Karena dia meneladani guru. Enggak mungkin dia jauh dari guru itu. Itu bukan murid lagi. Nah oleh karena ini kan maka saya katakan tadi ini bukan tugas yang biasa. Perlu kekuatan penggerak untuk menunaikan tugas itu. Roh Kudus yang bekerja di dalam. Nah kalau kita baca sampai ayat sebelumnya, bahkan Yesus katakan enggak usah kemana-mana dulu. Jangan kemana-mana dulu, tolong tinggal di lantai 2, maka aku akan memberikan Roh Kudus. Tolong tinggal dulu, aku akan memberikan Roh Kudus katanya. Yang dia berikan itu, yang Allah berikan itu bukan sesuatu seperti dunia ini berikan, kan di situ. Jadi kalau dunia ini mampu memberikan kepada kita, membuat kita sangat menikmati dunia ini, ternyata Allah memberikan sesuatu yang lebih, bahkan yang lebih daripada yang diberikan oleh dunia ini. Saudara-saudara, oleh karena itu kesaksian para murid boleh menjadi kesaksian bagi kita. Kesaksian yang tidak biasa. Bukan sekedar ucapan pribadi, tetapi ada rencana besar dalam penyertaan yang pasti. Saya mau katakan kepada kita, saya dan kita, saya bukan hanya mau katakan kepada kita, tapi kepada saya dan kepada kita yang lebih tahu bagaimana bentuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Jadi kalau tadi murid punya pengharapan Mesias dalam perjanjian lama, eskatologi, bagaimana saat ini, bagaimana ke depan, kita juga seperti itu. Memang orang yang paling sakit di dunia ini adalah ketika jauh dari apa yang menjadi harapan dan apa yang menjadi kenyataan. Itu sering sekali jauh. Jauh sekali. Kenapa? Harapan itu jauh dari kenyataan gitu. Bahkan kita akan terus mengejar dengan pencapaian target gimana supaya apa yang menjadi harapan itu menjadi kenyataan. Tapi mungkin semakin kita mau semakin jauh, kok semakin jauh dari apa yang kita harapkan itu. Nah di situ saudara-saudara kita perlu bangun itu yang saya katakan. Satu contoh, kita mau supaya soal kesehatan itu dipastikan, ya. Soal apalagi orang tua, soal kesehatan orang tua, panjang umur dan lain sebagainya. Tapi kenapa orang tua ini harus dalam waktu yang lama harus dirawat, bahkan tidak ada tanda-tanda untuk pulih kembali? Kita akan mungkin berpikir, sepertinya saya nggak usah lagi minta kesembuhan sama Tuhan. Saya harus minta kepada Tuhan, Tuhan tolong berikan kesabaran kepada kami, supaya kami sabar merawat orang tua ini, kalaupun ini harus dirawat cukup lama. Ketika orang tua tidak melihat tanda-tanda yang baik dalam kehidupan anak-anak, studi yang terkendala dan lain sebagainya, bahkan tidak ada perubahan, kemudian orang tua berdoa, Tuhan berikan saya kesabaran
supaya saya punya cukup waktu untuk melihat perubahan dalam kehidupan semua anak-anak ini. Semua akan berkata begitu. Dia akan mencari formulasi yang baru. Sepertinya ada yang salah dengan dua ini. Sepertinya saya harus begini. Itu semua kita temukan dengan pergumulan pribadi. Dengan hubungan pribadi. Karena saya pernah katakan dari mimbar ini, kalau kita masih berani menjalani kehidupan ini, ya, soal living atau life, tentunya kita harus siap dengan apapun yang akan diberikan, warna apapun yang akan diberikan oleh dunia yang kita tidak mengerti ini. Nah, tentunya di ketidakmengertian kita dengan semua polemik dunia ini, tentunya kita akan dekat kepada Dia yang lebih mengerti akan dunia ini. Siapa yang lebih mengerti hidup ini? Tentunya Sang Pemberi hidup. Siapa itu? Allah. Saudara-saudara, ini rencana besar dalam penyertaan yang pasti, kesaksian yang harus sampai ke ujung dunia. Ini kan tantangan gitu. Tantangan dalam arti menyaksikan Injil. Ya, saya pernah katakan juga sebenarnya kekuatan mimbar ini nggak begitu deras gitu. Tapi yang begitu deras adalah keseharian kita gitu, kontak kita, relasi kita, hubungan kita. Itu yang paling deras sebenarnya. Jadi kalau kita lihat di teks ini membuktikan kan, menjadi saksiku Yerusalem, Yudea, Samaria. Itu Samaria bukan lagi daerah mereka, sampai ke ujung bumi. Saya mau katakan kepada kita, marilah bersaksi dari hal-hal yang terdekat. Jadi nggak usah jauh-jauh, ya, dari yang terdekat. Jadi kita beresin dulu gitu. Saya melihat refleksi firman Tuhan di sini pagi ini. Kita beresin dulu gitu. Mari yang dekat. Mari menjadi saksi dari ranah-ranah yang terdekat. Apa yang terdekat? Di sekitar kita. Jadi kita amankan dulu ini, kita pastikan dulu ini supaya tidak aneh-aneh gitu. Takutnya kita udah keluar gitu, padahal di dalam juga belum kita beresin kan. Sampai ke ujung bumi. Jadi pernah ada diskusi kita, jadi sebenarnya pendeta nggak ada sending ke dalam, katanya nggak ada sending keluar. Memang betul juga. Kok kita yang sudah masih ada sending gitu kan? Karena harus keluar gitu. Tapi ternyata memang supaya dudukannya ini, supaya ini dapat, tentunya dudukannya artinya apa? Ada sosialisasi, ada pemahaman bersama gitu kan, dengan tugas-tugas ini, dengan tanggung jawab ini. Kalau kita nggak punya dudukan yang kuat di situ, tentunya kita akan punya pikiran yang berbeda-beda. Memang kita percaya bahwa firman Tuhan tidak akan pernah kembali sia-sia. Aida ngadok perbuina bah. Ai nasa dia umurmu nga 47. Iya dah, nga 47 umurmu tonggo hon nomor dusai ulommu kan katakan. Kapan kau bertobat katanya? Sepertinya nggak ada artinya kau ibadah kan bisa begitu kan? Allah memang siya mulai duli-duli hutadda ho najugal loho. Nga matua tong natutu najugal ho kan? Gak ada perubahan kulihat katanya. Aina tu dia sudah berita naulina hei calohon. Itu kan luar biasa gitu. Kita yang lebih tahu itu Bapak Ibu. Bahkan kesaksian yang harus sampai dikatakan di sini ke ujung dunia, tentunya ingatan kita tidak akan terlepas ya. Ketika Allah komunikasi dengan Abraham. Kejadian 12 ayat 2 itu. Dan ayat 3. Tolong dulu seorang ibu kami di sini atau seorang wanita baca dulu Kejadian 12 ayat 2 dan ayat 3. Kejadian 12 ayat 2 sampai ayat 3. Silakan kalau sudah menemukan. Ya, silakan. Kejadian 12, 2 sampai 3. Nah ini udah nggak bawa Bibel lagi, ini udah bawa HP semua sekarang kita. Kejadian 12 ayat 2 sampai 3. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Makasih nak. Jadi nggak usah takut
tidak usah ragu Manginangnya dan semua orang muda di sini. Jadi kalau kita menjadi berkat bagi orang lain, kita pastikan kita dulu sudah diberkati Tuhan. Jadi tidak ada orang yang tidak diberkati Tuhan. Oleh karena itu jangan pernah tunda menjadi berkat. Ya. Ini yang saya katakan tadi, tugas tidak biasa itu. Menjadi berkat jauh sebelumnya Allah sudah pastikan itu kepada Abraham. Nah, bagaimana bisa menjadi berkat, saudara-saudara? Bagaimana kita bisa menjadi berkat? Nah, tentunya renungan pagi ini memastikan kita. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu menjadi saksiku dari hal-hal yang saya katakan tadi terdekat sampai kepada hal-hal yang terjauh. Renungan pagi ini juga mau mengingatkan kepada kita bagaimana keterbatasan murid itu ya. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Bagaimana terbatasnya kita sebagai murid dalam memahami soal kenaikan. Itu bukan soal dari bawah ke atas, bukan. Soal kenaikan bukan di situ. Saya selalu pastikan itu saudara-saudara, ya. Kita bisa serius dengan proses, tapi kita juga fokus dengan hasil gitu. Keseimbangan itu ya. Jadi banyak yang membuat kita kadang sulit ini, soal iman ini kita sering dengan apa? Kita sering pastikan dengan prosesnya gitu. Sehingga kita nggak mampu memastikan bahwa itulah keajaiban itu. Karena kita kita sering begitu fokus dengan prosesnya itu kan. Nah kemudian kalau proses itu nggak bisa masuk, nggak bisa kita terima dengan logika, kemudian kita katakan ini bukan mujizat. Kenapa? Karena kita selalu pastikan kalau itu bisa saya terima. Padahal dalam kehidupan kita ini banyak proses yang kita tidak mengerti. Tapi kita akan tetap menikmati itu dan setia dengan proses itu. Walaupun memang kita sering kaget, kita terkejut, bahkan kita nggak mampu memahami semua proses-proses itu. Bahkan kita hanya setelah di akhir gitu. Oh, seperti ini rupanya. Ternyata harus seperti ini. Dan memang seringkali Allah memampukan kita melihat itu pada akhirnya. Oleh karena itu saudara-saudara, jaminan Roh Kudus di sini, jaminan yang paling pasti, indah dan berharga. Aku akan menyertai kamu. Jangan pernah ragu saudara-saudara. Kalau sudah melangkah, teruskan langkah itu. Kita pastikan dalam ayat kita ini, di ketidakmampuan murid tadi itu, murid harus diingatkan oleh dua malaikat tadi itu. Apakah kamu tidak ingat bahwa dia sudah naik ke surga? Kamu tidak lihat. Bukan hanya soal kenaikannya, tapi ada kepastian di situ soal gimana kehidupan kita ini. Ya, soal eskatologi, soal masa depan. Jadi kita dirubah dengan kedatangan Yesus. Pengharapan itu bukan lagi seperti pengharapan Mesias dalam perjanjian lama, seperti harapan bagaimana supaya Daud yang pimpin, tapi pengharapan Mesias di mana Yesus yang akan pimpin kehidupan kita. Saudara-saudara melihat media sosial sekarang, begitu banyak gereja yang bergejolak. Ya, ada beberapa gereja yang bergejolak sekarang, oleh karena jemaat dan pelayan yang tidak bisa menahan diri. Bagaimana Yesus akan datang dalam kondisi seperti itu? Bagaimana kita bisa memahami tugas kita ini? Menjadi saksi kalau masih soal-soal begitu gitu. Marilah kita mulai dari hal-hal yang kalau dikatakan tadi Yerusalem, Yudea, Samaria, ujung bumi, marilah menjadi berkat. Marilah menjadi saksi. Toh kita nggak akan menjadi orang miskin kalau kita menjadi berkat. Kenapa? Karena kita sudah lebih dahulu diberkati Tuhan. Dalam hal bagaimana Tuhan memberkati kita, kita yang lebih tahu itu. Tapi jangan pernah bohong. Oleh karena itu teruslah menjadi berkat di tengah-tengah semua dunia kerja kita itu. Mari kita mulai daripada hal-hal yang terkecil, supaya kita tidak menjadi skandalon, supaya kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang. Dan kita bisa pastikan bahwa
Begitu banyak orang yang terberkati dengan kebersamaan kita, dengan kehadiran kita di situ. Nah, tentunya kita akan mempergumulkan bagaimana menjadi pribadi yang seperti itu di semua interaksi kita. Itu saksi dan itu karya penyertaan Roh Kudus yang paling bisa kita pastikan dalam kehidupan kita ini, dimanapun itu. Di pasu-pasu Tuhan Tamahita, Tuhan memberkati kita dalam setiap pekerjaan kita, setiap kegiatan kita, sehingga kita mampu menjadi saksi yang benar dalam semua keseharian kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga pada pagi hari ini, di mana kami boleh bersekutu kembali dalam memperingati kenaikan anak-Mu Tuhan Yesus ke surga. Kalau Engkau berikan jaminan kepada kami Tuhan, tentunya itu boleh menyemangati kami kembali Tuhan untuk melihat dunia ini dengan benar. Bahkan dengan kacamata yang benar Tuhan, ketika kami pastikan bahwa Engkau sudah menyiapkan tempat bagi kami kalau kami boleh setia dalam kehidupan kami ini, setia dengan tugas pelayanan kami dan semua apa yang sudah kami janjikan dalam kehidupan kami ini. Ketika kami boleh taat menjadi berkat, dan semuanya itu Tuhan bagi hanya kemuliaan nama-Mu saja. Berkati kami setiap pribadi yang boleh ibadah pagi ini, demikian juga jemaat yang masih ibadah di kediaman mereka masing-masing. Biarlah semua dalam penyertaan-Mu. Kami berdoa Tuhan buat semua jemaat-Mu yang masih terbaring, masih dalam perawatan di kediamannya masing-masing, bahkan juga di rumah sakit. Biarlah Engkau pelihara mereka Tuhan. Dengan cara-Mu, kuatkan semua keluarga yang selalu setia untuk merawat mereka. Kami doakan jemaat-Mu Tuhan yang masih di ruang ICU Amang Tambun. Biarlah dia boleh dalam penyertaan-Mu Tuhan, sehingga harapan kami, doa kami dia boleh pulih kembali. Bahkan semua jemaat-Mu Tuhan, lansia terutama yang masih dalam perawatan yang cukup banyak, biarlah mereka boleh selalu dalam penyertaan Tuhan melalui semua perawatan keluarga bahkan juga medis. Kami juga doakan Tuhan buat semua aktivitas kami, keseharian kami, dahului kami dalam segalanya, dalam semuanya, sehingga kami boleh merasakan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi.
Ya Tuhan Allah kami bersyukur atas kenaikan Yesus Kristus ke surga. Ia naik untuk menerima kuasa sebagai Raja semesta dan memelihara kita dengan kasih dan kuasa yang dahsyat. Kami juga mengingat amanatnya kepada murid-muridnya agar setia melakukan pemberitaan firman kepada seluruh makhluk. Untuk itu berikanlah kekuatan kepada kami, agar kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman dimanapun kami berada. Ketika Tuhan menyampaikan amanatnya melalui murid-muridnya, marilah kita juga mewartakan kerajaan Allah kepada seluruh makhluk agar kerajaan Allah dapat tersebar di tengah-tengah dunia ini, sehingga dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Yang telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kekuasaan dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu sampai selama-lamanya. Kami bersuka cita karena Engkau telah menang dan Allah telah mengangkat Engkau menjadi Raja atas segala sesuatu. Jalanmu penuh rahasia, karena Engkau telah merendahkan dirimu serendah-rendahnya. Kemudian Engkau menjadi lebih tinggi di atas segala sesuatu dan menerima nama yang terindah atas segala nama. Dan supaya semua orang bertekuk lutut menyembah Engkau dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah membuka jalan ke surga. Engkau menjadi imam besar bagi kami untuk selama-lamanya. Berkatilah gerejamu selama di dunia ini, sampai nanti kami bersekutu bersama di sisimu di surga. Ingat dan penuhilah janji yang Engkau janjikan kepada hamba-Mu. Anugerahkanlah kepada mereka kuat kuasa dari surga, agar nama-Mu dipermuliakan di dunia ini. Pimpinlah semua pelayan-pelayan di gerejamu, agar segala peraturan, siasat dan pengajaran dilakukan sesuai dengan firman-Mu. Bimbinglah gerejamu di seluruh dunia ini, agar semakin kuat dan berkembang. Anugerahkan hikmat dari surga kepada para pemimpin gerejamu, kepada para pendeta, guru Injil dan para penetua, agar gerejamu hidup dalam keteraturan. Masuk dan berdiamlah di dalam hati kami, mengikuti melakukan firman-Mu dengan sukacita. Teguhkan iman kami agar kami sanggup menyaksikan baik kami hidup atau mati,
bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Biarlah firman dan damai yang daripadamu bekerja di dalam gerejamu, supaya anggota jemaatmu sadar bahwa bukanlah dunia ini, melainkan surga adalah tempat kita yang kekal. Lindungi dan anugerahkan kebijaksanaan kepada pemerintah dan pemimpin negara kami, agar mereka turut melayani Engkau. Berkatilah semua persekutuan orang Kristen. Hadirlah Engkau di tengah-tengah mereka, apabila mereka berkumpul di gedung gereja atau di gedung sekolah atau di rumah mereka masing-masing. Bebaskan dan lepaskanlah kami dari segala dosa yang memberati kami, agar kami semakin rindu menantikan kedatangan-Mu untuk mengangkat kami ke sisi-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Yesus